Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwafillah rahimakumullah. Hari ini hari yang kedua, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kita kemudahan hingga kita bisa melewati hari pertama dengan baik. Semoga hari yang pertama kita awali dari bulan Ramadan kemarin menjadi titik awal yang penuh cahaya, sehingga kita nanti insya Allah disampaikan pada penghujungnya dengan penuh cahaya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini mengkisahkan atau menegaskan tentang adab-adab dari berdoa, yang mana kita memasuki pada bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat. Sangat dianjurkan untuk kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya ayat ini, insyaallah semoga menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku pasti akan mengijabah da'watad da'i, doa dari orang-orang yang berdoa. Syaratnya falyastajibu li, hendaknya mereka melakukan apa yang menjadi kewajibannya, melakukan hak-hak dari agama ini. Allah perintahkan ini dilakukan, Allah larang ini ditinggalkan. Falyastajibu li. Kemudian syarat yang kedua, wal yu'minu bi, dan mereka semestinya yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun. Dengan demikian harapannya adalah mereka semuanya mendapatkan jalan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana ayat ini berkata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doa yang orang-orang berdoa. Kita teringat ada salah satu ucapan guru kita, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Makna dari doa dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama talab, yang kedua ad-du'a. Jadi makna doa itu tidak saja doa, tapi permintaan itu juga bisa dalam bentuk kata at-talab, yang kedua juga ad-du'a. Beliau menegaskan bahwasanya ketika orang sudah sampai level ad-du'a, pasti akan Allah ijabah. Maka kira-kira apa yang menjadikan kalau kita berdoa lalu belum diijabah oleh Allah? Rupa-rupanya ternyata permintaan kita yang kita sampaikan kepada Allah itu levelnya masih at-talab, belum ad-du'a. Kira-kira begini, ada permisalan. Kita semua insya Allah memakai WhatsApp ya. WhatsApp itu kan ada fasilitas telepon. Ya. Ketika kita menelpon, kadangkala orang yang kita hubungi itu ternyata tidak connect dengan sinyal. Ya, maka status dari yang kita telepon itu akan tertulis di layar, calling atau memanggil. Sehingga betapapun kita menunggu telepon itu berdering, tapi kalau selama statusnya masih calling atau memanggil, maka pihak dari yang kita tuju itu pasti tidak akan pernah tahu bahwasanya dia sedang ditelepon. Hanya saja ketika mungkin dia mendapatkan sinyal atau aktif, pasti akan masuk miss call. Ternyata ada panggilan yang tidak terjawab. Sebab statusnya apa? Statusnya masih baru calling atau memanggil, belum ringing atau berdering. Kira-kira seperti itu. Sebegitu banyak yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rupa-rupanya kita masih hanya statusnya calling, memanggil. Maknanya kita belum sampai tingkatan permintaan yang bermakna doa, tapi masih tolab. Maka bagaimanapun juga itu yang menyebabkan doa kita belum diijabah. Sehingga jangan pernah menyalahkan Allah, karena rupanya doa yang kita panjatkan belum memenuhi syarat-syarat dari berdoa atau adab-adab berdoa. Seringkali kalau kita meminta pertolongan kepada orang, kadangkala kita ini punya keyakinan, aku kalau minta si fulan, secara tidak langsung hati kita akan berkata, memastikan syaratnya ada dua.
kepada Dia yang mau dan kepada Dia yang mampu. Bagaimana mungkin kita mau minta ke orang sementara kita yakini memang dia tidak akan mau menolong kita. Atau yang kedua, dia tidak mampu. Maka pasti kalau kita minta tolong, itu syarat yang kita yakini, itu pasti antara dua. Mau dan mampu. Masalahnya, kalau saja kita dengan orang bisa seperti itu, lalu kenapa dengan Allah kita tidak menerapkan itu? Sedangkan Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi seringkali permintaan kita hanya sebatas Allah itu mau, tapi belum tentu mampu. Maknanya bukan berarti kita menyangka Allah tidak mampu, tapi ada pada kesalahan kita ketika dalam hati kita, aku pengen tahun ini, aku pengen umroh, aku pengen haji. Tentu kalau kita tidak punya uang atau 10 juta, ya itu rasa-rasanya kayak mustahil. Padahal bagi Allah mudah, bagi Allah mampu. Tapi karena kita melihat keimanan kita bukan kepada keimanan Allah, tapi karena keyakinan kita terletak pada uang yang sedikit tadi, 10 juta, atau bahkan tidak punya, kita tidak meyakini Allah mampu. Padahal Allah mampu. Maka penuhilah syarat fal yu'minu bi, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kita harus meyakini Allah itu mau dan Allah itu mampu. Maka itu adalah diantara nilai tasawuf yang harus kita pahami daripada cara ketika kita berdoa supaya naik level. Dari yang tadinya tolak dan benar-benar naik menjadi ad-du'a. Insya Allah pasti akan Allah beri. Lalu yang terakhir sebagai penutup, salah satu dari adab ketika barangkali Allah mengijabah doa-doa kita, ada satu catatan yang harus kita yakini, bahwasanya bagaimanapun doa yang kita panjatkan, doa siapapun yang mendoakan kita, tetap itu adalah satu-satunya hanya sebagai nilai dari doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita meminta kepada Allah dalam rangka beribadah, bukan menggantungkan kalau sudah berdoa pasti dijabah, berarti ijabahnya itu karena doaku. Tidak. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, kaifa yakunu du'auka lahiq atau talabuka lahiq sababan fi ata'ihi sabiq. Maknanya indah sekali. Al-lahiq as-sabiq. Bagaimana bisa kaifa yakunu du'auka atau talabuka al-lahiq? Bagaimana bisa doamu yang baru ada sekarang sababan fi ata'ihi sabiq? Itu menjadi penyebab fi ata'ihi, pemberian Allah yang sebenarnya itu sudah dari as-sabiq, sudah dari zaman dulu. Sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin doa kita kemudian menyitir bagaimana Allah sudah menetapkan takdir. Tapi keyakinan itu sebagai bentuk adab kita kepada Allah, bahwasanya kalau Allah memberi itu murni karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan itu semuanya sudah dicatat rapi oleh Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Karakter orang beriman tidak sedih atas apa yang luput dan tidak bangga atas apa yang didapat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.